Dari samudra cahaya di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali diangkat, menembus lapisan yang lebih tinggi hingga tibalah mereka di pintu langit ketiga. Langit itu berkilau seperti tembaga yang disepuh cahaya, mengilat, seakan memantulkan keindahan yang tak berasal dari dunia. Jibril berseru, "Wahai Kailu, bukakanlah pintu langit ketiga ini." Penjaga langit bertanya, "Siapakah kalian?" Jibril menjawab, "Aku Jibril." Maka pintu pun terbuka, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat wahyu melangkah masuk ke dalam hamparan cahaya ketiga. Kailu memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekaguman yang tunduk, lalu bertanya, "Wahai Jibril, siapakah yang bersamamu ini, yang wajahnya memancarkan keindahan?" Jibril menjawab, "Inilah Muhammad, Nabi utusan Allah yang dikasihi dan dimuliakan. Namanya telah tertulis di pintu langit yang engkau jaga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, dan Kailu menjawab dengan penuh hormat, "Wahai Muhammad, sungguh engkau beruntung, tiada seorang nabi pun yang memperoleh berkah seperti yang engkau terima." Kailu pun bertasbih, "Maha suci Allah yang maha pemberi karunia, maha suci Allah yang maha mengabulkan doa." Di langit ketiga itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat 20.000 malaikat mengitari Kailu, semuanya tenggelam dalam ibadah tanpa celah. Di sana pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam, yang keelokannya adalah pantulan rahmat ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam, dan Nabi Yusuf menjawabnya seraya bertasbih, "Maha suci Allah yang maha mulia dan maha agung, maha suci Allah yang maha esa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan para malaikat langit ketiga. Ada yang duduk dalam zikir, ada yang ruku dan sujud, mengulang tasbih, "Maha suci Tuhanku yang maha tinggi." Di tempat itu pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Daud alaihi salam dan putranya Nabi Sulaiman alaihi salam. Keduanya memeluk Rasulullah, menciumnya dengan penuh kasih, seraya berkata, "Wahai Muhammad, sungguh engkau telah dilebihkan atas kami semua." Nabi Daud pun bertasbih, "Maha suci Allah yang menciptakan cahaya, maha suci Allah yang menciptakan seluruh makhluk, maha suci Allah pemilik segala urusan dan penolong setiap perbuatan." Namun langit ketiga bukan hanya hamparan keindahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan seorang malaikat yang kepalanya berjumlah 70.000, demikian pula sayap-sayapnya. Di sekelilingnya berdiri malaikat-malaikat lain menjalankan tugas yang berat, menjaga dan mengawasi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Tasbih mereka bergema, "Maha suci Allah yang maha tegak dalam keputusannya, maha suci Dia yang mengabulkan doa, bahkan doa yang membawa kebinasaan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah laut yang amat luas. Airnya bukan air, melainkan darah dan nanah bercampur api neraka. Di dalamnya terlihat kaum Nabi Nuh alaihi salam yang dahulu membangkang seruan tauhid, kini menerima akibat penolakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pula sebuah peti api. Di dalamnya terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan. Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah engkau siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahui." Jibril berkata dengan suara lirih, "Mereka adalah perumpamaan bagi ayahmu, Abdullah, dan ibumu Aminah." Hati Rasulullah terguncang. Beliau hendak bermohon kepada Allah agar melepaskan keduanya dari siksa. Namun Jibril berkata, "Jika engkau bermohon demikian, Allah akan mengabulkannya, tetapi seluruh umatmu tidak akan memperoleh berkahmu, maka pilihlah." Rasulullah terdiam, menimbang kasih personal dan amanah kenabian. Akhirnya beliau berkata dalam hati, "Dua jiwa atau umat yang tak terbilang." Dan demi rahmat bagi umat yang beribu-ribu, Rasulullah memilih menahan doanya. Langit ketiga pun menjadi saksi bahwa kenabian adalah pengorbanan paling sunyi, mendahulukan umat di atas diri sendiri. Perjalanan belum selesai, dari langit ke langit, makna demi makna kian diperdalam.